Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimat dengan stambuk F1C1180002 dari kelas Kimia B. Perkenalkan, nama saya Wadiastika dengan stambuk F1C1180012. Pada video ini kami akan menjelaskan masalah terkait sampah yang terdapat di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah masih tergolong cukup minim. Masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap sampah yang dibuang sembarangan. Misalnya, di daerah Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, banyak ditemukan sampah yang dibuang sembarangan, khususnya limbah rumah tangga yang dibuang di daerah tanggul atau pesisir pantai. Desa Wakoko sendiri terletak di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jaraknya kurang lebih 48 km dari kota Bau-Bau, tempat yang sangat dekat dengan pesisir pantai sehingga membuat masyarakat cenderung membuang sampah ke lautan. Kebiasaan membuang sampah di lautan nampaknya sudah mendarah daging dan menjadi karakter dari masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Sampah yang menumpuk di pesisir pantai akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan dapat mengurangi keindahan dari laut tersebut. Banyaknya sampah yang mengambang di lautan akan mengancam keselamatan dari berbagai jenis biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber pangan dari manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak dari pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di video sebelumnya. Jadi, pengertian sampah itu sendiri menurut World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, yang telah dibuang dan berasal dari aktivitas manusia, serta tidak terjadi secara sendirinya. Sampah jika ditumpuk secara terus-menerus dan tidak diolah akan menyebabkan limbah. Limbah menurut sifatnya terbagi menjadi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair merupakan suatu limbah yang berbentuk cair, contohnya itu seperti limbah deterjen atau hasil pembuangan dari pencucian. Kemudian ada limbah padat. Limbah padat merupakan sesuatu limbah atau sampah yang telah dibuang dalam bentuk padat. Contohnya itu seperti plastik atau kaleng bekas dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah gas. Limbah gas merupakan suatu limbah yang memanfaatkan udara sebagai tempat pembuangannya, di mana gas-gas tertentu akan dibuang ke udara sehingga udara akan turun kualitasnya. Secara umum, limbah terdiri dari limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari non-hayati yang pada umumnya sulit diuraikan, contohnya itu bahan sintetik. Kemudian ada limbah organik. Limbah organik itu sendiri merupakan suatu limbah yang berasal dari jaringan organisme sehingga masih dapat diuraikan, contohnya itu seperti tumbuhan. Sementara untuk limbah B3 atau limbah bahan beracun dan berbahaya berasal dari bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya, contohnya itu pestisida. Berdasarkan tempat yang diamati, masyarakat membuang sampah secara bebas di pinggiran pantai atau tanggul sehingga sampah menjadi tertumpuk, baik itu dari sampah organik maupun sampah anorganik yang menyebabkan bau yang kemudian akan menimbulkan limbah yang dapat merusak ekosistem perairan di sekitaran pantai. Menjelaskan cara pengolahan limbah. Cara pengolahan limbah dikenal dengan 4R, yaitu reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah; reuse, yakni menggunakan kembali limbah atau barang bekas yang tidak dapat digunakan; recycle, yaitu mendaur ulang limbah menjadi benda yang berguna; dan repair, yaitu memperbaiki limbah barang bekas agar dapat digunakan. Cara yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah di tempat yang kami pilih, yakni Tanggul Wakoko, adalah dengan cara reduce dan recycle, karena limbah di tempat tersebut merupakan limbah rumah tangga, dan pengolahan limbah rumah tangga yang baik adalah dengan mengurangi jumlahnya dan memilahnya, yang dimana artinya sebelum benar-benar dibuang, limbah rumah tangga harus dipisah-pisah terlebih dahulu, baik sampah organik maupun anorganik, dan sampah kaca. Hal ini dilakukan karena sampah yang kami lihat di tempat tersebut masih banyak yang bisa digunakan kembali atau bahkan didaur ulang. Contoh produk yang dapat dihasilkan dari mendaur ulang limbah tersebut adalah kerajinan tangan seperti membuat bunga dengan menggunakan botol-botol bekas